Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herullah dengan NIM 2201-115. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa kedua oleh Vicky Naki. Vicky Naki lahir pada tanggal 24 Juli 2000 di Pekanbaru, Riau. Dia dikenal luas sebagai seorang konten kreator dan YouTuber yang mengusung tema percakapan multibahasa dengan orang asing. Kanal YouTube-nya yang telah memiliki jutaan subscriber, di mana berisi video-video percakapan dengan orang lain dari berbagai negara menggunakan bahasa mereka masing-masing, seperti Rusia, Rumania, Inggris, Turki, dan negara lainnya. Vicky sempat menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Informatika, namun ia memilih untuk menunda studinya demi mengembangkan karir sebagai pembuat konten digital. Keputusan tersebut terbukti membawa hasil karena namanya kini dikenal secara luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kalangan penutur bahasa asing dari berbagai negara. Kemampuan Vicky berbicara dalam bahasa membuatnya dijuluki sebagai poliglot muda Indonesia. Ia mempelajari bahasa-bahasa asing tersebut secara otodidak, tanpa mengikuti kursus resmi, dan berhasil menggunakannya dalam konteks komunikasi nyata dengan penutur asli. Adapun beberapa bahasa asing yang dikuasai oleh Vicky Naki, diantaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Romania, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Turki, bahasa Arab, serta bahasa Korea dan Jepang. Keberhasilan Vicky dalam menguasai bahasa asing secara mandiri tidak terlepas dari strategi belajar yang ia terapkan. Strategi yang ia gunakan secara teoritis sejalan dengan prinsip-prinsip dalam kajian Second Language Acquisition atau SLI. Strategi yang pertama yang ia lakukan adalah pembelajaran mandiri atau self-direct learning. Vicky belajar secara otodidak dengan memanfaatkan berbagai sumber digital seperti YouTube, aplikasi pembelajaran seperti Duolingo, Memrise, Anki, buku elektronik, serta film dan musik dalam bahasa target. Ia tidak bergantung pada sistem pendidikan formal, melainkan merancang kurikulumnya sendiri berdasarkan kebutuhan komunikatifnya. Yang kedua ada exposure intensif. Ia menerapkan prinsip dari teori Krashen pada tahun 1982 mengenai comprehensible input, yakni memperoleh bahasa dari paparan input yang dapat dipahami. Vicky menonton film, vlog, serta mendengarkan podcast dan lagu dalam bahasa target untuk memperkaya kosakata dan membiasakan telinganya terhadap struktur bahasa. Yang ketiga ada praktik langsung melalui komunikasi atau communicative output. Vicky menggunakan platform seperti Ome TV untuk berbicara langsung dengan penutur asli. Hal ini mencerminkan pendekatan communicative language teaching yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam situasi nyata. Dengan komunikasi secara langsung, ia mendapat umpan balik yang membantunya memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kefasihan. Yang keempat ada shadowing dan imitasi. Dia sering menggunakan teknik shadowing yang meniru pelafalan, intonasi, dan gaya berbicara dari penutur asli dalam video atau rekaman. Teknik ini membantunya terdengar natural dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Strategi kelima ada immersive learning. Vicky menciptakan lingkungan belajar yang imersif dengan hanya mengonsumsi media dalam bahasa target dan berinteraksi dengan penutur asli sebanyak mungkin. Ini menciptakannya hidup dalam bahasa tersebut. Keenam ada kesalahan sebagai bagian dari proses. Vicky tidak takut melakukan kesalahan dalam berbicara. Ia melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari.
Ketukunan dan keterbukaannya terhadap koreksi menunjukkan prinsip positive error tolerance dalam second language acquisition. Selain strategi yang ia gunakan, Vicky Naki juga memiliki keinginan kuat untuk memahami budaya lain dan menjalin komunikasi dengan orang lain dari berbagai negara, serta kebutuhan menciptakan konten menarik dan edukatif bagi penontonnya menjadi pemicu semangat untuk terus belajar dan berkembang. Ia juga memberikan inspirasi kepada anak muda bahwa belajar bahasa itu menyenangkan dan bermanfaat. Mungkin itu saja pembahasan tentang pemerolehan bahasa oleh Vicky Naki dari saya. Jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.